Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, saya Yumita Sari dan ada rekan saya Nopi Saryani. Baiklah, yang terhormat kepada Bapak Rizky Susanto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran. Baiklah, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil kerja PowerPoint kami, yaitu tentang pembelajaran kontekstual dan pembelajaran tematik. Langsung saja pada materi. Yang A, pengertian pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau yang dikenal dengan contextual teaching and learning adalah suatu strategi mengajar di mana konsep yang sedang dipelajari diberikan dalam situasi nyata, sehingga siswa memahami konsep tersebut dan melihat keterkaitannya dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari, menurut Hamruni. Pembelajaran kontekstual melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran. Siswa didorong untuk beraktivitas mempelajari pelajaran sesuai topik yang akan dipelajarinya. Pembelajaran kontekstual mengarahkan siswa kepada upaya untuk membangun kemampuan berpikir dan kemampuan menguasai materi pembelajaran. Pengetahuan yang sumbernya dari luar diri dikonstruksikan dalam diri siswa. Dalam hal ini, pengetahuan tidak diperoleh dengan cara diberikan atau ditransfer oleh orang lain, melainkan dibentuk dan dikonstruksi oleh siswa itu sendiri. Sehingga bisa mengembangkan intelektualnya. Dalam proses pembelajaran, guru harus memahami hakikat materi pembelajaran yang diajarkan sebagai suatu pelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Dalam hal ini, guru harus memahami beberapa model pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan siswa untuk belajar dengan perencanaan pengajaran yang matang oleh guru. Kemudian B, manfaat dan prinsip pembelajaran kontekstual. Adapun 4 manfaat metode pembelajaran bagi peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir secara kritis, logis, dan sistematis. Yang kedua, pemahaman yang diperoleh oleh peserta didik bisa bertahan lama karena memahami dengan menerapkannya. Yang ketiga, peserta didik bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas peserta didik berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekitar yang disesuaikan dengan keilmuan yang didapatkannya. Pembelajaran kontekstual bergantung pada 3 prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip ketergantungan. Nah, apa sih prinsip ketergantungan itu? Prinsip ketergantungan adalah setiap elemen di sekolah saling bergantung satu sama lain. Misalnya, peserta didik dan guru, guru dan kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, dan seterusnya. Dengan adanya prinsip ketergantungan ini, maka bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, yaitu prinsip diferensi. Apa sih prinsip diferensi itu? Prinsip diferensi ini artinya segala sesuatu di bumi ini selalu berubah, tak terkecuali di dunia pendidikan. Hal ini memicu terbentuknya perbedaan, keseragaman, dan keunikan. Oleh karena itu, pendidikan selalu dituntut untuk dinamis dan harmonis dengan prinsip diferensi ini. Dan yang terakhir, prinsip organisasi diri. Apa sih prinsip organisasi diri itu? Prinsip organisasi diri itu artinya guru harus mampu memberikan dorongan atau motivasi pada peserta didik agar senantiasa menggali setiap potensi yang dimiliki secara optimal. Oke, selanjutnya poin yang C, pendekatan pembelajaran kontekstual. Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran menuntut guru untuk mampu mengguyuhkan gambaran dunia nyata di dalam kelas. Dengan demikian, peserta didik lebih mudah memahami inti dari hal-hal yang sedang dipelajarinya. Itulah mengapa pada pendekatan kontekstual ini, guru harus mengarahkan peserta didik agar selalu aktif bertanya, agar selalu aktif menggali pengetahuan secara konstruktif, yaitu dengan cara membangun, kemudian aktif dalam menentukan konsep atau pengetahuan dengan menerapkan pola berpikir kritis. Kemudian belajar bersama di dalam masyarakat pembelajaran. Mengasah
pemodelan, kemudian mampu merefleksikan pengalaman belajar yang pernah dilalui, dan yang terakhir, menerapkan penilaian otentik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nopi Saryani. Baik, terima kasih kepada Yumita Sari yang telah mempersilahkan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengertian pembelajaran tematik. Jadi sebenarnya tematik itu apa sih? Dan bagaimana ciri-ciri tematik dan langkah-langkah tematik itu seperti apa? Nah, maka di sini saya akan menjelaskannya sedikit. Jadi, pembelajaran tematik itu merupakan pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran ini melibatkan beberapa kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator dari suatu mata pelajaran, atau bahkan beberapa mata pelajaran. Nah, melalui pembelajaran tematik ini, siswa diharapkan dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi. Sebab di dalam pembelajaran tematik, belajar itu tidak semata-mata mendorong siswa untuk mengetahui learning to know, tetapi belajar juga melakukan learning to do, atau untuk menjadi learning to be, dan untuk hidup bersama, learning to live together. Nah, pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Oleh karena itu, kita sebagai guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik. Pengalaman belajar yang menunjukkan kegiatan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif, di mana kaitan konseptual antara mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema sehingga peserta didik akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Nah, selanjutnya karakteristik pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik juga merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, karena dalam hal ini siswa juga dituntut untuk aktif dalam mempelajari konsep-konsep dari materi yang diajarkan. Nah, menurut para ahli, pembelajaran tematik itu memiliki beberapa karakter. Yang pertama, karakter holistik, kedua karakter bermakna, dan yang ketiga karakter otentik, dan yang keempat karakter aktif. Nah, pembelajaran tematik ini juga memiliki beberapa ciri. Yang pertama, harus aktif berpusat pada murid. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang keempat, bersifat fleksibel. Yang kelima, hasil pembelajaran harus sesuai dengan minat. Nah, kalian juga harus tahu, tematik ini memiliki beberapa langkah. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Dan yang keempat, mengasosiasi atau mengolah informasi. Dan yang kelima, mengkomunikasikan. Nah, jadi kesimpulannya dari penjelasan Yumita Sari dan saya. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan Yumita Sari dan saya, pembelajaran kontekstual itu merupakan pembelajaran yang dikaitkan dengan keadaan atau situasi yang sebenarnya di dunia nyata dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan permasalahan yang timbul di dalam keluarga, masyarakat, sekolah, ataupun tempat kerja. Pembelajaran kontekstual membantu siswa dalam melakukan pemecahan masalah yang ada di sekitar sesuai dengan pengetahuan yang didapati di sekolah. Pembelajaran tematik juga merupakan pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Nah, mungkin hanya ini yang bisa
saya dan Yumita Sari menjelaskannya. Sekian, terima kasih. Mungkin banyak kekurangannya karena kelebihan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.